Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Andri Indrawan SEMAK yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yaitu tentang biaya tenaga kerja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Yang pertama, dalam biaya tenaga kerja itu ada yang namanya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yaitu ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan bahan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa per jam tenaga kerja. Di dalam produktivitas tenaga kerja tersebut ada rumus untuk mencari rasio produktivitas, yaitu output dibagi input. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal untuk rumus di atas. Misalnya, dalam sebuah perusahaan memproduksi barang jadi sebanyak 100 kilo menggunakan bahan baku plastik sebanyak 150 kilo pada bulan pertama. Nah, di bulan kedua, perusahaan itu menggunakan bahan baku dengan jumlah yang sama, namun produk yang dihasilkan itu berbeda, yaitu sebanyak 145 kilo. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Maka produktivitas perusahaan di bulan pertama yaitu rasio produktivitas sama dengan 100 kilo dibagi 150 kilo. Hasilnya jadi 0,67 atau 67%. Sementara produktivitas perusahaan di bulan kedua yaitu rasio produktivitas sama dengan 145 kilo dibagi 150 kilo, hasilnya sama dengan 0,97 atau 97%. Dari contoh di atas, maka dapat dilihat bahwa produktivitas perusahaan meningkat dari 67% menjadi 97%. Dengan sumber daya yang sama, mereka mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, di sini juga ada definisi tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan usaha fiksi atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja yaitu harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. Dalam biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, ada upah dan gaji. Upah dan gaji itu sebenarnya sama saja, namun ada sedikit perbedaan, yaitu upah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Nah, kalau upah ini kita dapat hasilkan selama 1 hari. Dalam 1 hari itu kita udah bisa mendapatkan upah tersebut. Nah, sedangkan gaji itu adalah pembayaran dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja dalam periode 1 bulan. Nah, kalau gaji itu kita dapat hasilkan dalam 1 bulan, bukan 1 hari. Beda seperti upah. Kalau upah kan 1 hari, sedangkan gaji itu 1 bulan. Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut memiliki 2 macam, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Contohnya petani. Petani itu ada berbagai macam ya. Ada petani padi, ada petani sayuran seperti itu. Terus ada pemetik teh juga. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksinya dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan. Biasanya tenaga kerja tidak langsung ini yaitu seperti pengusaha, terus orang yang mempunyai bisnis, produser, sutradara, dan analisis. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Nah, dalam komponen biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 5 macam. Ada gaji dan upah pokok,
program upah insentif, upah lembur dan premi lembur, program pensiun, pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Mari kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada gaji dan upah pokok. Gaji dan upah adalah gaji atau upah dasar yang diberikan pada karyawan tanpa ditambah reimbursement, tunjangan kesehatan atau tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, contohnya seperti misalkan dalam kontrak sobat OCBC NISP, gaji yang didapatkan sebesar 3 juta dan tunjangan sebesar 500.000, maka gaji pokoknya yaitu yang sebesar 3 juta tersebut. Selanjutnya ada program upah insentif. Nah, program upah insentif itu adalah bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja. Nah, program upah insentif itu sama seperti bonus kita bekerja. Dalam bekerja itu ada yang namanya bonus kalau kita kerja keras dan rajin dalam bekerjanya. Nah, selanjutnya ada upah lembur dan premi lembur. Upah lembur dan premi lembur itu adalah upah yang dibayar kepada karyawan karena karyawan tersebut telah melakukan pekerjaan melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Premi lembur atau upah lembur itu dapat terjadi karena suatu alasan tertentu yang disebabkan jumlah jam kerjanya suatu karyawan bertambah. Biasanya upah lembur atau premi lembur ini terjadi jika ada deadline yang dadakan atau harus selesai hari itu juga. Nah, selanjutnya ada program pensiun. Program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun atau disebut juga manfaat pensiun bagi pesertanya. Ketika di usia produktif dan bekerja, kita memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bagi yang bekerja pada sebuah pemberi kerja atau dalam perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain-lain, umumnya menerima penghasilan secara rutin setiap bulan, atau bisa juga kita full gaji dalam 1 bulan kalau kita dalam usia produktif dan bekerja. Sedangkan pada usia pensiun kita juga masih dapat penghasilan secara rutin dari pemberi pekerja, yaitu berupa uang pensiun. Namun tidak sepenuhnya seperti uang gaji setiap bulannya. Jadi bisa juga uang pensiun ini hanya setengahnya atau juga tidak sampai setengahnya. Nah, selanjutnya kita ada pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya kita ada sistem akuntansi tenaga kerja. Sistem akuntansi tenaga kerja ini dirangkum dalam Departemen Personalia. Nah, Departemen Personalia ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perekrutan. Perekrutan tersebut menyangkut pencarian, seleksi, dan penempatan. Biasanya para perusahaan mencari tenaga kerja tersebut dengan membuka lowongan pekerjaan di setiap perusahaannya. Nah, setelah orang-orang itu yang sudah mengirimkan persyaratan diseleksi terlebih dahulu dengan cara interview. Lalu setelah lolos di tahap interview tersebut, orang itu biasanya ditempatkan bekerja sesuai domisilinya. Namun tidak semua orang yang menyalonkan pekerjaan itu ditempatkan sesuai domisilinya. Ada juga mereka yang ditempatkan di luar domisili mereka sesuai yang kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum mereka ditempatkan di tempat kerjanya, biasanya ada tahap selanjutnya, yaitu mereka dilihat pendidikan. Pendidikan terakhir mereka itu apa? Mereka lulus S1 atau S2 atau S3 atau mereka cuma sampai SMA doang. Dan juga mereka dilatih apa yang mereka bisa, benar apa enggak mereka bisa dalam pekerjaan seperti ini. Terus yang ketiga ada promosi, mutasi, dan demosi, yaitu tentang kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi, terus tentang pemindahan karyawan.
Nah, dalam setiap perusahaan itu ada kenaikan jabatan ke level yang lebih tinggi bila mana mereka rajin bekerjanya atau gigih, tidak pantang menyerah, terus pekerjaannya bagus seperti itu. Dan ada juga pemindahan karyawan. Itu tergantung perusahaannya. Bila mana perusahaan di tempat lain itu membutuhkan karyawannya, maka dia mengambil dari perusahaan yang ada di kota yang lain. Nah, terus ada penurunan jabatan. Penurunan jabatan bisa terjadi bila mana mereka selalu bolos dalam bekerja, terus pekerjaannya tidak benar. Seperti itu. Yang keempat ada kesehatan dan keamanan kerja. Kesehatan dan keamanan kerja itu yaitu upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Nah, yang kelima ada rekreasi. Rekreasi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Jadi, seseorang tersebut tidak selamanya harus bekerja. Mereka juga diberi waktu atau diberi cuti kerja untuk rekreasi, bisa juga diliburkan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, supaya mereka bisa rekreasi. Jadi mereka itu tidak terus-terusan kerja gitu supaya tidak jenuh. Biasanya mereka rekreasi itu bisa dalam satu perusahaan itu bareng-bareng atau sama keluarga masing-masing. Yang keenam ada studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu adalah sebuah pembelajaran sistematis dari sistem kerja dengan tujuan mengembangkan sistem dan metode yang lebih baik, menstandarkan sistem dan standar, menentukan standar waktu dan melatih operator. Yang ketujuh ada hubungan industri dan perburuhan. Menurut definisi mereka, hubungan industrial adalah hubungan yang terjadi dalam lingkungan industri yang melibatkan tiga unsur pelaku, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan hubungan perburuhan didefinisikan sebagai hubungan-hubungan dalam lingkungan perusahaan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu cuma pengusaha dan serikat pekerja. Nah, yang terakhir ada pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja, yaitu mengakhiri hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Biasanya pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja ini terjadi bila mana orang tersebut dengan perusahaan tersebut kehabisan kontrak, atau mereka ada juga yang kehabisan kontrak dan mereka tidak melanjutinya, atau ada juga yang karena mereka sering bolos bekerja, terus karena mereka melakukan kelalaian dalam bekerja tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Indrawan SEMAK telah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan tentang biaya tenaga kerja tersebut. Nah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk meminta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah pengucapannya. Bisabil hilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.